Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada hati-hati yang ingin kembali kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, sang mursyid agung seluruh ruhani. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan menuju Allah, setiap langkah zikir, setiap napas puasa, dan setiap amal yang diajarkan guru mursyid bukan sekadar amalan lahir, di baliknya tersimpan kunci-kunci rahasia. Kunci yang membuka pintu makrifat, kunci yang menyalakan nur di dada. Sebagaimana dawuh guru mursyid kita, setiap amaliyah yang diberikan itu ada kunci-kuncinya. Kunci itu hanya bisa dikenal oleh orang yang istiqomah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, istiqomah itu lebih tinggi nilainya daripada 1000 karomah, karena karomah adalah pemberian, sementara istiqomah adalah kesetiaan hati kepada Allah tanpa berpaling. Barang siapa istiqomah dalam zikirnya, maka Allah sendiri yang akan membuka makna dari zikir itu ke dalam hatinya. Zikir yang tadinya hanya lafaz akan menjadi cahaya. Puasa yang tadinya menahan lapar akan menjadi penyerapan nur. Dan kunci yang tadinya hanya simbol akan menjadi penggerak seluruh kehidupan. Namun, kunci itu tidak akan terbuka tanpa istiqomah. Seperti seseorang yang memegang kunci motor, bila tak tahu lubang kuncinya, ia hanya akan memutar-mutar tanpa hasil. Tapi ketika Allah membukakan pemahaman, barulah satu ceklik kecil membuat motor rohani itu hidup, dan ia bisa berjalan menuju makam yang tinggi. Inilah makna dari dawuh guru mursyid, kunci itu sudah kalian pegang. Tapi karena belum istiqomah, maka kalian belum tahu cara menggunakannya. Maka janganlah tergesa ingin hasil. Jangan ingin melihat karomah sebelum istiqomah. Karena menurut Imam Ghazali, buah makrifat hanya akan tumbuh dari pohon amal yang disirami dengan istiqomah dan keikhlasan. Saudaraku, adapun bagi murid dan jamaah, semua memiliki jalan dan derajatnya masing-masing. Guru mursyid adalah seperti seorang presiden rohani. Beliau menata umatnya sesuai dengan makamnya. Ada yang ditunjuk jadi menteri rohani, yaitu mereka yang telah menuntaskan amaliyah murid dengan kesungguhan dan adab. Ada yang jadi rakyat atau jamaah tapi istiqomah dizikir setiap hari, dan derajatnya di sisi Allah bisa lebih tinggi daripada murid yang lalai. Imam Ghazali mengingatkan dalam Bidayatul Hidayah, jangan pandang kecil amal yang kecil, karena bisa jadi Allah menumbuhkan darinya keberkahan yang besar. Dan jangan bangga dengan amal yang besar, karena bisa jadi Allah mencabut barakahnya karena lalai dan ria. Maka janganlah bingung siapa murid dan siapa jamaah. Yang terpenting bukan gelarnya, tapi istiqomahnya. Karena istiqomah adalah tanda diterimanya amal. Sedangkan tanpa istiqomah, amal hanya menjadi bayangan yang tak berwujud. Tentang belajar kepada guru, dawuh mursyid kita sangat halus dan dalam. Aku tidak meminta ilmu kepada guru, tapi aku diajari. Aku tidak bertanya, tapi aku menerima. Karena ilmu itu bukan dicari dengan akal, tapi dicurahkan dengan adab dan tunduk. Inilah jalan Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir. Imam Ghazali menjelaskan bahwa ilmu laduni tidak didapat dengan banyak bicara atau bertanya, tapi dengan tunduknya ruhani kepada bimbingan guru mursyid yang disinari cahaya Allah. Maka siapa yang mampu menahan diri, menjaga adab, dan diam dalam pengajaran mursyidnya, niscaya Allah bukakan rahasia ilmu ke dalam dadanya, bukan ke telinganya. Saudaraku, jangan takut jika pintu murid ditutup. Karena pintu zikir dan rahmat Allah tak pernah tertutup bagi yang istiqomah. Barang siapa istiqomah zikir, walau hanya amaliyah jamaah, maka ia telah membeli kunci rahmat. Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa mengingatku, maka aku bersamanya. Dan bersama Allah, tidak ada yang mustahil. Rezeki datang tanpa sebab, rahmat turun tanpa hitungan, dan hatinya ditambung langsung oleh Allah. Wahai diri, jangan sibuk mencari karomah, tapi sibuklah menjaga istiqomah. Karena dengan istiqomah, engkau tak perlu mengejar Allah. Allah sendiri yang akan mendekat kepadamu. Dan jika engkau menjaga zikir sebagaimana guru mursyid ajarkan, maka setiap napasmu akan menjadi ceklik kunci yang menghidupkan kendaraan ruhanimu menuju hadirat Allah.